Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau malam kepada yang terhormat Ibu Nadia Fadila, ya strategi belajar mengajar. Nah, eh, pada hari ini kelompok 5 yang beranggotakan dari Faza, Gini, Maila Faiza, Rafa, dan Syifa akan mempresentasikan mind map yang telah dibuat tentang model pembelajaran kolaboratif. Nah, yang kita mulai itu dari definisi. Nah, definisinya itu adalah metode pendidikan yang menekankan kerjasama antara siswa saat belajar. Tujuan utama dari model ini adalah menciptakan pengalaman belajar interaktif dan mendorong kontribusi dari semua siswa. Pembelajaran kolaboratif fokus pada perolehan keterampilan sosial dan komunikasi, serta bukan hanya hasil akademis individu. Ini penting di dunia saat ini karena tantangan yang dihadapi oleh masyarakat. Dan model ini berkembang dari pengertian bahwa kali bersifat kompetitif. Dengan pembelajaran kolaboratif, siswa dapat belajar satu sama lain, mendiskusikan konsep, dan memecahkan masalah secara bersama. Jadinya model ini bisa diterapkan dari pendidikan dasar hingga tinggi dengan guru berperan sebagai fasilitator. Selanjutnya itu ada kajian teori menurut beberapa ahli. Yang pertama itu ada menurut Berkeley, Cross, dan Major, yaitu belajar dalam kelompok dengan kerjasama aktif untuk mencapai tujuan bersama. Sedangkan menurut Gokhale, siswa dengan kemampuan berbeda bekerja sama dalam kelompok kecil untuk saling membantu memahami materi. Lalu ada Roberts, yaitu proses belajar dua orang atau lebih yang bekerja sama sambil menghargai kontribusi tiap anggota. Lalu ada juga menurut Sudarman, belajar kolaboratif yaitu belajar kelompok melalui pertukaran ide, pengalaman, dan keterampilan antar anggota. Lalu yang terakhir ada menurut Wikanta, yaitu pengetahuan dibangun melalui interaksi dan pertukaran gagasan antar peserta didik. Nah, singkatnya, menurut para ahli, dalam kelompok melalui kerjasama dan pertukaran ide untuk mencapai tujuan belajar. Baik, selanjutnya adalah langkah-langkah model pembelajaran kolaboratif. Fase 1 adalah menyampaikan tujuan dan mempersiapkan peserta didik. Guru menyampaikan semua tujuan pembelajaran yang ingin dicapai pada pembelajaran tersebut dan memotivasi peserta didik dalam proses belajar. Fase 2 menyampaikan informasi. Guru menyajikan informasi kepada peserta didik melalui bahan ajar. Fase ketiga, mengkoordinasikan peserta didik ke dalam kelompok-kelompok belajar. Guru memberikan penjelasan kepada peserta didik tentang tata cara pembentukan kelompok belajar sehingga peserta didik dapat menentukan kelompok pilihannya. Fase keempat, membantu kelompok untuk belajar dan bekerja secara bersama-sama. Guru membantu dan membimbing kelompok belajar selama peserta didik mengerjakan tugas. Fase 5, mengevaluasi kegiatan pembelajaran. Guru menguji pengetahuan peserta didik mengenai berbagai materi pembelajaran dan kelompok-kelompok mempresentasikan hasil kerja bersama. Fase 6, fase terakhir, memberikan pengakuan dan penghargaan setelah kegiatan pembelajaran. Guru memberi penghargaan pada kelompok melalui skor penghargaan berdasarkan perolehan nilai peningkatan hasil belajar individual. Kemudian, kelebihan penerapan model pembelajaran kolaboratif. Yang pertama ada peningkatan keterampilan kognitif tingkat tinggi. Diskusi pada teman memaksa siswa berpikir analitis. Proses ini mengunci pemahaman ke dalam memori jangka panjang dan jauh lebih efektif daripada metode hafalan yang pasif. Kemudian ada pengembangan keterampilan sosial dan interpersonal. Siswa dituntut untuk bisa menyampaikan ide secara logis dan mencapai kesepakatan di tengah perbedaan pendapat. Ketiga, ada persiapan menghadapi realitas dunia kerja. Membiasakan siswa beradaptasi dengan dinamika kerja tim yang merupakan salah satu kompetensi penting di dunia nyata yang tidak bisa dilatih lewat pembelajaran yang bersifatnya individualistik. Kemudian ada kekurangan penerapan model pembelajaran kolaboratif. Yang pertama ada potensi ketimpangan partisipasi dan juga dominasi dalam kelompok. Kelompok yang sangat rentan didominasi oleh siswa yang secara kognitif itu lebih cepat dan lebih pintar. Jika dibiarkan, siswa yang pasif hanya menjadi lebih pasif dan juga terpinggirkan dari proses belajar. Kedua, ada evaluasi dan penilaian yang kompleks. Perancang instrumen penilaian yang benar-benar valid dan reliable itu membutuhkan effort yang lebih. Dan juga untuk membedah kontribusi individual adalah beban yang berat bagi para pendidik. Kemudian ketiga ada inefisiensi waktu dan manajemen kelas. Mulai dari pembutuhan kelompok, transisi, sampai mitigasi konflik, sangat menguras jam pelajaran. Ini sering menjadi hambatan besar dalam sistem kurikulum yang padat yang targetnya untuk mengejar materi. Oke, sebagai kesimpulan, model kolaboratif ini mengubah paradigma pembelajaran dari kompetitif menjadi kerjasama yang berpusat pada peserta didik. Dengan guru sebagai fasilitator melalui 6 fase langkah kolaboratif tersebut, strategi ini efektif mematangkan kognitif sekaligus keterampilan sosial. Namun, kunci suksesnya ada pada kita sebagai calon pendidik nih. Kita harus sigap mengelola dinamika kelompok untuk mencegah kendala seperti social loafing atau kemalasan sosial, maupun dominasi individu tertentu. Oke, sekian. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, baik. Jadi sekian. Eh, itu adalah presentasi kami dari mind map yang telah kami buat tentang model pembelajaran kolaboratif. Semoga presentasi ini dapat membantu dalam pembelajaran masa depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.